Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar pelajaran syariah yang akan membahas tentang sholat fardu. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah suatu ibadah dengan cara mengucapkan dan melakukan gerakan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam bacaan sholat itu semuanya itu mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan kita asal-asalan, maka sama saja kita berdoa asalan-asalan juga. Maka dari itu sholat kita tidak akan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya sholat fardu hukumnya adalah wajib, yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat siksa atau dosa. Oleh karena itu, sholat harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Meskipun ketika kita dalam keadaan sakit, kita harus sholat. Jika kita tidak mampu melakukan sholat sambil berdiri, kita bisa sholat sambil duduk. Jika tidak bisa sambil duduk, kita bisa sambil berbaring. Adapun ketika kita dalam perjalanan atau safar, kita bisa berhenti dulu di tengah perjalanan, kita melakukan sholat. Dan jika kita sedang bermain bersama teman-teman, kita berhenti dulu bermain dan siap-siap untuk sholat dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk melakukan sholat juga. Nah, jikalau ketika kita di rumah main HP, main game, ketika sudah memasuki waktu azan atau waktu sholat, maka sikap kita adalah berhenti aktivitas yang sedang kita lakukan. Misal main game tadi, kita berhenti atau matikan dulu handphone kita, lalu siap-siap ambil air wudhu untuk melakukan sholat. Karena kalau kita tidak segera melakukan sholat, maka kita akan termasuk orang yang lalai sholat atau orang yang celaka. Walaupun kita sholat, kita akan celaka. Kenapa? Karena kita melalaikan atau mempermainkan sholat. Nah, maka dari itu kita harus tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Nah, adapun waktu-waktu sholat fardu ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sebelum 5 waktu, sholat itu diperintahkan oleh Allah 50 waktu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan ke Sidratul Muntaha. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sholat 50 waktu, tetapi dikurangkan menjadi 5 waktu. Gak kebayang ya jika kita melakukan sholat 50 waktu dalam sehari. Mungkin kita jarang bermain. Waktu kita akan dihabiskan dengan sholat. Bahkan 5 waktu saja kita kadang ada yang bolong-bolong, kadang lalai. Coba bayangkan jika kita melakukan sholat 50 waktu. Tiap hari sepanjang waktu kita akan beribadah kepada Allah. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur sholat menjadi 5 waktu. Nah, maka dari itu kita tidak boleh melalaikan sholat. Kita harus tepat waktu. Harus sebisa mungkin kita sholat tepat waktu. Nah, yang selanjutnya adalah syarat sholat, syarat wajib dan sah sholat. Yang ke-1 adalah agama Islam. Yang kedua, baligh.
Yang ketiga berakal. Yang keempat terbebas dari hadas dan najis. Yang kelima sudah memasuki waktu sholat. Yang keenam menghadap kiblat. Dan yang terakhir yang ketujuh menutup aurat. Nah, pada poin kedua, balik atau dewasa, walaupun kalian belum memasuki usia dewasa, kalian itu diwajibkan untuk belajar tentang sholat di usia kali ini. Kalian belajar tentang bacaan, tentang gerakan sholat, supaya ketika sudah beranjak dewasa, sholat kalian sudah betul dan benar gerakannya. Nah, yang selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang ke-1, berniat dalam hati untuk mengerjakan sholat karena Allah. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu boleh sambil duduk atau berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar pada permulaan sholat sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga atau telapak tangan sejajar dengan bahu. Nah, jadi boleh setinggi telinga atau sejajar dengan bahu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumak-ninah, artinya berhenti dan tenang. Yang keenam, i'tidal, bangun dari ruku. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Yang kedelapan, duduk di antara sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Dan yang ke-10, membaca tasyahud. Yang ke-11, membaca sholawat. Dan yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama ke kanan dan kemudian ke kiri. Dan yang ke-13, tertib, artinya melakukan sholat dengan berurutan. Nah, selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ke-1, apabila berhadas, misalnya kentut dan lain-lain. Yang kedua, apabila kita berbicara atau bergerak di luar bacaan dan gerakan sholat, maka sholat kita akan batal karena kita gerak ke sana ke sini, tidak mengikuti gerakan sholat yang sudah ditentukan. Nah, yang selanjutnya tentang waktu-waktu sholat. Nah, pada zaman dahulu belum mengenal yang namanya jam, maka pada waktu itu mereka melihat waktu dengan melihat ke langit, melihat bayang-bayang benda untuk menentukan waktu sholat. Nah, beda dengan zaman kita, zaman yang sudah canggih. Kita tinggal lihat kalender yang sudah ada jadwal sholat atau waktu sholat, lalu kita melihat ke jam dinding. Nah, secara rinci waktu-waktu sholat fardu adalah sebagai berikut. Yang ke-1, sholat duhur. Waktu sholat duhur adalah setelah matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya. Yang kedua, waktu sholat asar. Waktu pelaksanaan sholat asar adalah mulai berakhirnya waktu duhur dan berakhir ketika matahari terbenam, atau tanda matahari terbenam tampak awan merah di sebelah barat. Yang ketiga, waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib ialah setelah terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah di ufuk barat. Yang keempat, waktu sholat isya. Waktu sholat isya adalah mulai dari hilangnya awan mega atau awan merah
sampai terbit fajar shidik. Yang kelima, waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh adalah sejak terbitnya fajar sampai menjelang terbitnya matahari. Nah, itulah tentang waktu-waktu sholat kalau kita tidak tahu jam berapa, dan itulah cara bagaimana untuk waktu sholat.